Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Haura dari Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesional untuk memenuhi tugas kuliah etika pajak tugas 1 minggu keempat. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Etika profesi tidak hanya bertujuan untuk membuat seseorang untuk bertindak lebih profesional saat bekerja, akan tetapi juga etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam profesi tersebut. Adapun manfaat dari etika profesi ini antara lain yang pertama itu memastikan profesionalisme, dan yang kedua meningkatkan tanggung jawab, yang ketiga sistem kerja yang tertib, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Adapun prinsip etika profesi ada 4, yaitu yang pertama prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan kemudian prinsip integritas moral. Skill yang harus diperlukan yaitu meningkatkan kepekaan, kemudian pola pikir dan sikap positif, dan ada juga kepercayaan diri sendiri dan rekan kerja. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang etika kepegawaian. Norma dan etika pegawai yang harus dilakukan antara lain, yang pertama melakukan tugas sesuai dengan jabatannya, dengan penuh dedikasi dan keinsyafannya dan semangat tinggi untuk kepentingan perusahaan, masyarakat tanpa meninggalkan keluarga dan diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan tindak tanduk, perilaku, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar dinas. Kemudian taat dan setia pada jabatan yang dipangkunya dan juga mendukung dan membela ideologi negara. Kemudian ada lagi hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan. Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Ada beberapa prinsip hak intelektual. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi, yaitu yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keadilan, yang menciptakan suatu karya dari kemampuan intelektual yang mendapat perlindungan dari pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu prinsip sosial, yaitu tentang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Adapun contoh kasus dalam etika profesional ini, yang pertama kasusnya yaitu kasus KAP Anderson dan Enron. Kasus KAP Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendapatkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terdapat hutang perusahaan yang tak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $393. Padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Kemudian penyelesaiannya yaitu menurut saya kasus ini adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi berupa pelanggaran tanggung jawab yang salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan. Pelanggaran prinsip kedua yaitu kepentingan publik. Pada kasus ini kurang dipegang teguhnya kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya, tapi juga menitik beratkan
kepada kepentingan publik. Jadi seharusnya KAP Anderson dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan harus melakukan tindakan berdasarkan etika profesi, akuntansi dan prinsip etika profesi. Jadi itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.